Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Aisyah istri Rasulullah. Tapi ini bukan soal lirik Aisyah istri Rasulullah, soal lagu tersebut, ataupun cover Aisyah istri Rasulullah dan penyanyi asli, kemudian Triswaka, Nisa Sabian dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas soal hikmah pernikahan Aisyah istri Rasulullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan Rasulullah melalui mimpinya untuk menikahi Aisyah di usia yang masih sangat belia, dan apakah itu legal di masa tersebut, dan apakah faktanya memang beliau baru tinggal bersama di usia 9 tahun, karena ada fakta lain dari pakar dari penelitian tersebut yang menyebutkan bahwa bukan di usia 9 tahun. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita trending dulu. Oke, teman-teman, Tren Quran Family, Aisyah istri Rasulullah akhir-akhir ini begitu trending, bahkan berhari-hari trending dari beberapa channel, teman-teman. Tapi ada fakta menarik yang teman-teman harus ketahui soal pernikahan dini beliau dengan Rasulullah. Apa hikmahnya dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah untuk menikahi Aisyah di usia yang masih sangat belia. Nah, ini ada beberapa fakta, tapi sebelum itu teman-teman simak dulu hadis terkait dengan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, "Aku melihat engkau, Aisyah, dalam mimpi sebanyak 2 kali. Aku melihat engkau berada dalam bilik yang terbuat dari kain sutra. Ada suara berkata, 'Inilah istrimu.' Kemudian aku menyingkap tirai muka itu dan terlihat jelas wajahmu. Maka aku katakan, sesungguhnya kejadian ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, dari hadis tersebut, terutama penggalan kalimat di hadis tersebut, Rasulullah sudah menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan atas dasar nafsu dan atas kehendak sendiri. Nah, kemudian ada hal yang menarik ketika Rasulullah kemudian mengutus salah satu sahabatnya, yaitu Khawlah binti Hakim, untuk melamar, yang merupakan istri Utsman bin Mahzum, untuk melamar atau meminang Aisyah kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian ada fakta menarik, teman-teman. Pada saat utusan Rasulullah datang ke Abu Bakar tidak langsung menerima lamaran tersebut dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri merasa bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, anaknya, itu tidak pantas. Tidak pantas bukan karena usia, tapi karena Abu Bakar menilai bahwa Rasulullah adalah orang yang mulia, orang yang agung, dan tidak pantas untuk dinikahkan dengan anak Abu Bakar sendiri. Tapi kemudian ada alasan kedua, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menganggap bahwa Rasulullah adalah teman beliau, sehingga pernikahan tersebut kurang pantas. Tapi kemudian dalam beberapa penjelasan ulama ini dikatakan bahwa ini salah satu hukum bahwa ketika seseorang bersahabat sangat akrab, bukan berarti bahwa pertemanan itu atau persahabatan itu menyebabkan anaknya menjadi mahram untuk dinikahi oleh sahabatnya. Nah, kemudian alasan ketiga kenapa Abu Bakar As-Siddiq menolak, tidak langsung menerima, bukan menolak, tidak langsung menerima lamaran tersebut, karena beliau beralasan bahwa Mu'tim bin Adi sendiri pernah berencana ingin menjodohkan anaknya dengan Aisyah, sehingga kemudian Abu Bakar merasa tidak bisa untuk memutuskan saat itu untuk menerima
pinangan tersebut. Nah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, karena beliau adalah orang yang sangat jujur, sangat adil, dia kemudian mengkonfirmasi rencana dari Mu'tim bin Adi tersebut. Nah, ternyata sesampainya di sana, Abu Bakar kemudian diberikan jawaban kepastian bahwa keluarga Mu'tim bin Adi tidak akan meneruskan rencana tersebut karena beralasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya telah masuk Islam dan mereka tidak mau malu di depan masyarakat jahiliyah karena menikahkan anaknya dengan orang yang tidak seiman dengan agamanya pada waktu itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah di usia dini itu karena kehendak Allah. Nah, kemudian catatan penting teman-teman soal pernikahan dini Rasulullah dengan Aisyah atau pernikahan Aisyah istri Rasulullah yang banyak disoroti oleh media, terutama para Nasrani dan orang-orang yang tidak menyukai Islam banyak mengkritik soal pernikahan dini. Nah, ada fakta menarik yang perlu teman-teman ketahui. Nah, diantaranya adalah perlu teman-teman ketahui bahwa pernikahan Rasulullah itu di usia ketika Aisyah masih berumur 6 tahun, tapi kemudian beliau baru tinggal bersama dengan Aisyah pada usia 9 tahun. Tapi ada fakta menarik yang diungkapkan oleh Abbas Mahmud Aqad dalam As-Siddiqah binti As-Siddiq yang mengungkapkan bahwa bulan madu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah itu tidak kurang dari 12 tahun dan tidak lebih dari 15 tahun. Dalam artian antara dari kedua tahun tersebut. Nah, di sini fakta baru yang mungkin baru teman-teman ketahui. Nah, alasan selanjutnya buat yang menghujat usia pernikahan Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha, perlu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah tidak ada sahabat yang mengkritisi, bahkan orang jahiliyah pada masa tersebut, bahkan 100 tahun setelah meninggalnya Rasulullah, tidak ada yang mengkritisi pernikahan tersebut karena itu adalah budaya pada masa itu. Dan fakta tadi yang sudah kita sampaikan bahwa sebelum Rasulullah meminang Aisyah, itu sudah ada pinangan dari Mu'tim bin Adi, dan ini menandakan bahwa memang sesuatu yang legal pada masa tersebut untuk melakukan pinangan di usia yang masih dini. Nah, kemudian selanjutnya fakta yang harus teman-teman ketahui bahwa di Amerika Serikat sendiri di abad ke-17 pernikahan antara 9 sampai 12 tahun itu sesuatu yang legal dan lumrah pada masa itu. Belum lagi di abad ke-12 di Gereja Katolik pernikahan dini di usia 12 tahun atau bahkan lebih muda itu sesuatu yang lumrah dan legal. Nah, ini kemudian perlu diperjelas kepada teman-teman semua yang mengkritisi pernikahan dini tersebut itu sebenarnya salah alamat. Kalau mengkritisi ini harusnya mengkritisi pernikahan muda di Amerika Serikat di abad ke-17 ataupun di abad ke-12 di kalangan gereja Katolik. Itu sesuatu yang lumrah, bahkan lebih muda dari usia 12 adalah sesuatu yang lumrah. Nah, kemudian teman-teman juga harus ketahui bahwa anak Rasulullah dari Khadijah, yaitu Ruqayyah, itu menikah di usia 9 tahun. Tapi kenapa tidak ada yang mengkritisi hal tersebut, padahal itu satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kenapa yang diserang kemudian pernikahan Rasulullah dengan Aisyah? Kenapa tidak pernikahan Ruqayyah juga, padahal pada waktu itu pernikahannya adalah di usia 9 tahun. Dari sini teman-teman sudah bisa menangkap bahwa pernikahan dini tersebut itu bukan suatu kesalahan di masa Rasulullah, karena 100 tahun bahkan setelah meninggalnya Rasulullah tidak ada yang mengkritisi pernikahan tersebut. Lalu apa hikmahnya pernikahan dini tersebut? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Rasulullah SAW dalam mimpinya untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anhu di usia masih 6 tahun? Nah, salah satu hikmahnya adalah karena pernikahan tersebut memungkinkan untuk Aisyah untuk mencatat dalam memorinya semua aktivitas kehidupan rumah tangganya. Karena dalam faktanya kemudian
banyak disampaikan oleh pakar-pakar hadis bahwa Aisyah adalah merupakan sahabat keempat terbanyak yang meriwayatkan hadis, terutama untuk hadis soal hukum-hukum syariat, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Dan diketahui bahwa ada 2210 hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah. Seandainya pernikahan ini tidak dilakukan di usia yang masih belia, maka bisa jadi banyak aktivitas Rasulullah, kehidupan Rasulullah yang tidak bisa terekam dalam memori para istrinya. Karena kita ketahui bahwa istri Rasulullah sendiri itu kebanyakan usianya tidak muda lagi, karena semua dinikahi dalam posisi telah menikah sebelumnya atau janda. Berbeda dengan Aisyah, Aisyah dinikahi pada usia dini. Dengan kata lain bahwa dengan melakukan itu maka hadis-hadis soal kehidupan rumah tangga itu akan mudah tercatat di memori Aisyah. Karena itu pun diketahui bahwa Aisyah adalah salah satu sahabat yang paling cerdas, yang kekuatan memorinya juga di luar rata-rata, sehingga wajar kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih Aisyah sebagai istri Rasulullah pada waktu itu. Nah, kemudian hikmah lain, contoh sederhana, ketika ada pertanyaan bolehkah suami istri mandi bersama dalam satu bejana. Nah, pada saat muncul pertanyaan seperti ini, maka baik Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat Rasulullah lainnya tentu tidak akan bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, dengan adanya pernikahan dini tersebut antara Aisyah dengan Rasulullah, maka itu akan mudah dijawab oleh Aisyah, dan itu dikatakan boleh oleh Aisyah sendiri. Dan inilah perbedaan antara pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dan pernikahan Rasulullah dengan beberapa istri lainnya yang sebelumnya sudah menikah. Karena tentu perlakuan atau interaksinya dalam rumah tangga akan berbeda. Itulah salah satu hikmahnya, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan soal hikmah pernikahan Aisyah istri Rasulullah di masanya. Kenapa kemudian beliau diwahyukan untuk menikah dini di usia yang masih belia. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait mengenai pernikahan Aisyah istri Rasulullah, silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media agar banyak lagi yang lebih tahu fakta mengenai pernikahan beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.